apakah ada orang yang lahir dengan kepercayaan diri? Saya bisa bilang bahwa semua orang itu percaya diri. Semua orang itu percaya diri. Tapi kan dulu kalau ngobrol sesama seangkatan ya oke lah pede. Tapi kalau tiba-tiba depan kita pejabat, langsung gemetarnya beda. Itu kira-kira apa solusinya? tadi yang Video ini dipersembahkan oleh Haromai, minyak terapi plus ruqyah. Hello guys, intonasi saya berubah karena malam ini saya berjumpa dengan sosok yang sangat saya kagumi intonasi suaranya. Saya memantau sejak 2 tahun di Facebook dan saya hari ini mencoba mendubbing suara beliau. Ternyata susah guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ini teman-teman semua adalah sosok pemuda yang jago banget dalam public speaking. Founder I Speak Indonesia dan menginspirasi banget ya karena beliau walaupun masih muda, beliau sudah memberikan banyak pelatihan public speaking untuk orang-orang dewasa, untuk para public speaker bahkan ya, dan banyak tokoh-tokoh belajar sama beliau. Namanya kita sambut ya, The Great Alexander alias Iskandar. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya jujur 2 tahun itu memantau Facebook. Wow. Dan itu Facebook Anda. Wow. Saya bingung untuk bisa ketemuan kapan ya. Pas masuk pandemi, aduh, kayaknya nggak bisa kumpul-kumpul ya waktu itu. Iya. Dan akhirnya sekarang sudah waktunya. Dan alhamdulillah tadi di Facebook, bayangkan loh ya, baru chattingan di Facebook, saling komen-komenan. Malam ini akhirnya langsung jumpa dan langsung bikin konten dan bisa ngobrol langsung dengan beliau. Nah, by the way, gimana aktivitas training, aktivitas hari-hari sekarang ini? Apalagi masa pandemi nih. Iya, jadi selama masa pandemi ya tentunya kita ikutan aja deh. Kita menyesuaikan aja gimana program-program yang bisa kita tetap sharing ke orang banyak gitu ya. Jadi kita adapt aja lah, beradaptasi aja lah. Betul. Nah, by the way, kan kita sesama public speaker, sesama trainer, ya. Dampak dari pandemi ini besar nggak? Ya mungkin kalau kita membahas tentang gimana sih demand dari trainer untuk sekarang ya di masa pandemi yang udah hampir 2 tahun kalau nggak salah. Ya pasti terdampak lah. Iya. Semua orang terdampak. I don't have something to say ya. Nggak ada komentar lagi. Karena tentunya pasti semua orang merasakan dampaknya dan apa yang bisa kita lakukan adalah we have to adapt dan kita harus innovate tentang sesuatu hal yang baru. Nah, cara Anda bisa akhirnya tetap survive dan bisa tetap memberikan pelatihan public speaking ini di masa pandemi, how? Oke, yang pertama sih kita masih tahu bahwa kita itu harus selalu punya value yang kita share ke orang banyak gitu ya. Tapi ya meskipun banyak orang yang udah nge-share suatu value tapi karena no response dari gak ada respon dari orang banyak makanya berhenti gitu loh. Kalau saya gimana kita bisa tetap konsisten, tetap sharing kepada orang banyak. Ya nanti kita lihat lah, let's see apa yang bisa kita dapetin dari situ. Kalau misalnya ada project training misalnya yang kita bisa selenggarain atau ada undangan ya udah kita laksanain gitu. Sampai corporate yang undang ya? Yes. Ya, swasta ya, bahkan instansi juga pernah. Iya, BUMN, perusahaan multinasional, kampus-kampus, anggota DPR, ya macam-macam deh. Yang paling sulit Anda training dari kalangan mana nih? Boy Dewe, serius ini. Yang paling sulit? Iya, yang paling sulit Anda kasih mereka itu ngerti dan bisa berbicara gitu. Oke. Jadi yang paling sulit diajar, dilatih untuk ngembangin kemampuan public speaking itu adalah orang yang nggak mengenali problemnya apa. Iya gitu. Maksudnya gini, ketika kita nanya gitu ya, Bapak Ibu problemnya apaan? Saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu problem saya apa, tapi saya pengen bisa bagus ngomong depan orang banyak gitu loh. And that's itu bikin kita confused, bikin kita bingung gitu ya. Problemnya ini orang apaan gitu loh. Kenapa? Karena prinsipnya paling dasar yang bisa kita tahu adalah ketika kita ingin mendapatkan sebuah solusi, kita nggak akan bisa sampai ke sana ketika kita nggak mengenali problem kita apa. Jadi kayak gitu sih. Jadi sebenarnya perlu
orang tahu masalahnya supaya dia bisa ungkapkan. Yes, dan ini berlaku untuk semua hal kalau kita bisa bilang kayak gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa nemukan solusi tentang sesuatu itu if we don't know what is our problem. Kita nggak kenal masalah kita. Nah, kita berbicara lebih detail tentang public speaking. Kenapa begitu penting public speaking? Apalagi saya melihat banyak trainer itu ya itu selalu multi apalah bahasanya ya. Dia ngajar banyak hal, palu gada. Nah, namun konsistensi seorang pemuda tetap di public speaking dan bahkan Anda menghindari yang publik banget dalam artian yang banyak peserta, Anda lebih senang mengisi yang sedikit peserta tetapi proven. Yes. Why tetap public speaking yang Anda pilih? Kenapa tetap public speaking? Yang pertama, there is where I am good at. Jadi saya bagusnya di situ. Oke, gitu ya. Jadi saya juga punya ketakutan, kecemasan ketika misalnya saya ngebawain sesuatu, saya sharing tentang sesuatu yang saya nggak kuasain. Iya. Iya, good. Karena responsible-nya, tanggung jawabnya itu loh. Saya ngebawain topik yang lain, saya ngebawain training atau materi yang lain, sedangkan saya nggak menguasai. Iya. Saya takut itu. Takut bukan hanya sekedar saya nggak bisa jawab pertanyaan, bukan itu, tapi lebih ke tanggung jawab moral yang saya bisa berikan ke orang. Iya, betul banget. Jadi tetap memilih public speaking because you are good at it. Yes, insya Allah. Saya yakinnya kayak gitu. Semoga orang juga ngelihatnya kayak gitu. Dan memang betul. Makanya kenapa saya membahas public speaking because you are good at it. Bahkan bisa dikatakan great, not only good. Amin. Ya, amin ya. Keren loh. Ini langsung live ya teman-teman semua juga di Facebook dan teman-teman yang ada di YouTube. By the way, sebelum kita lanjut, kalau Anda ingin belajar public speaking ya lebih lanjut, ini satu playlist khusus tentang public speaking ada di atas sini. Nah, supaya Anda dapat langganan ya, boleh Anda tombol ini sudah tersedia, tinggal Anda pencet. Apa itu? Subscribe channel ini guys ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus ini kan banyak banget orang-orang yang punya masalah di public speaking. Terutama demam panggung. Yes. Masih banyak yang belum menemukan resep yang pas. Apakah demam panggung itu karena bawaan lahir atau memang harus perlu dilatih atau ya gimana sebenarnya? Kalau saya pribadi ya, saya kan public speaker. Yes. Dari kecil memang saya pede. Oke. Jadi saya belum tahu sebenarnya resep yang terbaik buat teman-teman yang lain, terutama buat mereka yang golongan darah AB. Oh. Terutama yang golongan darah A. Kalau golongan darah O saya yakin orangnya pede, sosial banget ya, senang berjumpa dengan banyak orang. Dan apalagi yang golongan darah B yang memang dia punya kekuatan power untuk mempengaruhi. Tapi gimana dengan yang bawaan oroknya itu pemalu. Oke. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apakah kepercayaan diri itu muncul atau ada sejak lahir gitu ya? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bilang apakah ada orang yang tidak percaya diri atau apakah ada orang yang lahir dengan kepercayaan diri, saya bisa bilang bahwa semua orang itu percaya diri. Semua orang itu percaya diri. Tapi tergantung gimana pada saat misalnya kita melihat ya, ada orang-orang tua yang ketika raising their kids, anak-anak itu ketertarikannya, rasa penasarannya terhadap sesuatu itu kan tinggi banget. Betul. Dan suka ngomong, ini apa, itu apa, dan kita bisa melihat kadang-kadang ada tipikal-tipikal orang tua itu yang justru membungkam kepercayaan diri itu. Kamu kok cerewet banget, gak usah kayak gitu. Itu lagi banyak orang, hargai orang dewasa dan seterusnya. Berarti sebab awal nih, jangan sampai gara-gara ortunya ya. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai. Kemudian di stage selanjutnya adalah ketika kita lagi sekolahan ya. That's it. Kita salah, kita ditertawai. So, saya bisa bilang bahwa pendidikan kita formal di Indonesia, whether itu yang 9 tahun atau mungkin di bangku kuliah, itu bukan environment yang tepat, environment yang suportif mendorong kita buat pede, enggak. Karena kita salah, kita ditertawai. Ditertawain betul. Yes. Ini yang betul-betul memang nggak bagus ya. Ditertawain. Iya, memang banyak terjadi. Iya, betul juga sih. Jadi yang sampai kita ini salah tempat belajar ya. Yes. Jadi gimana solusinya berarti, apalagi kita kan tahu bahwa kita harus sekolah formal, ya sekolah formal, dan sebenarnya sih kalau menurut saya habis SMA itu you can go wherever you want, wherever you want ya. Contoh mau jadi public speaker, latihan deh, kan banyak sekolah,
ya, atau pilih jurusan komunikasi gitu ya, supaya lebih mantap lagi gitu ya mungkin solusinya ya. Iya, tapi saya juga sering dapat yang S2 komunikasi tapi masih belum bisa ngomong depan orang banyak. Gimana kan? That's the problem, the real problem in Indonesia. Iya. Jadi sering banget lah orang-orang yang backgroundnya mungkin komunikasi, backgroundnya mesti menghadapi orang banyak, tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Makanya kita di sini datang jadi solusi aja lah buat mereka gitu. Banyak tuh yang jadi selama periode ini mungkin ada sekitaran 10 sampai 20 anggota DPR yang datang ke kita tuh mengalami problem public speaking, ya udah kita bantu gitu. Nah, tips-tipsnya biasa yang paling ampuh dari semua alumni yang belajar sama Iskandar nih, kira-kira apa? Tips yang paling ampuh untuk mengatasi demam panggung, blank, tiba-tiba materi, kok hilang ini, padahal sudah latihan berkali-kali. Terus yang ketiga, gemetarnya itu. Kan biasa itu ini, sering banget ya. Bahkan saya saja kalau sudah menemukan level yang berbeda, kan dulu kalau ngobrol sesama seangkatan ya oke lah pede. Tapi kalau tiba-tiba depan kita pejabat, langsung gemetarnya beda. Itu kira-kira apa solusinya? Tadi ada beberapa pertanyaan kali ya tadi ya. Iya. Satu tadi Cara mengatasi demam panggung. cara mengatasi demam panggung. Blank. Oke, blank. Dan ketika orang gemeter. Oke. Nah, kira-kira 3 ini, problem ini, apa aja tips-tipsnya? Boleh di-share deh buat teman-teman. Banyak banget. Tapi kita nggak akan bisa selesai di sini. Yang ini aja, yang paling efek aja. Yang pertama, gimana caranya supaya orang nggak Demam panggung. Yang pertama adalah you have to forgive yourself about what happened in your past. Harus memaafkan diri dulu dan orang lain kalau misalnya punya pengalaman yang nggak baik, misalnya ngomong salah ditertawain. Maafkan dulu diri sendiri dan orang lain. Itu satu. Yang kedua, you have to be a person who doesn't care about what people say. Harus nggak peduli terhadap apa yang orang lain katakan. Iya, karena apa yang menghambat kita untuk jadi percaya diri itu lebih banyak dari negative response from the audience. Jadi respon negatif dari audience. Kita lagi ngomong, di ujung sana ada yang main HP, sebelah sini ada yang lagi ngobrol. Anda nggak boleh peduli dengan hal itu. Oke. Karena orang yang paling pede adalah orang yang paling cuek. Oke, kita lanjut yang kedua tadi, gimana biar nggak blank. Oke, tindakan preventif yang bisa kita lakukan adalah you have to prepare yourself. Harus mempersiapkan diri, baca buku, bikin materi, latihan. Itu segampang itu kah? Ya, mungkin tergantung situasi. Jadi biar nggak blank, ketika Anda bicara kemudian lupa, itu adalah sesuatu hal yang pasti terjadi pada setiap orang ya. Setiap orang, whether it's amateur or professional, mau pemula, mau udah jam terbangnya udah tinggi banget, blank itu adalah sesuatu hal yang pasti. Tetapi ketika Anda blank, resepnya simpel banget. Jangan diem berpikir, mengingat kembali apa yang udah hilang. Jadi tetap ngomong apapun, yang penting Anda fokus terhadap topik Anda apa, ya udah tetap ngomong aja. Bentar akan kembali lagi, saya jamin. Oh iya, kadang tiba-tiba langsung ada ilham. Oh ini loh yang harus kau sampaikan. Ternyata tadi saya udah sampai sini. Atau mungkin kita bisa improve ya, bercanda. Oke teman-teman semua, saya mau menguji tingkat atau level fokus Anda. Tadi terakhir kali saya membahas tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Padahal sebenarnya kita ini yang lupa ya. Iya. Jadi ini trik juga ya. Betul. Bisa pura-pura nanya ke audiens untuk mengingatkan kita udah sampai gimana pembahasannya. Kemudian yang terakhir tadi gemetaran. Anda nyalain mobil, masih netral nih. Iya. Getar nggak? Getar ya? Betul. Getar. Masuk gigi 1, gigi 2, udah jalan, getar nggak? Masih sedikit. Tapi nggak terasa. Betul. Seperti pada saat di netral. Artinya, when you feel tremble atau shaky, gemetaran gitu ya, you have to move. Oke, good. Jangan diam di satu titik, di satu spot, di satu tempat, karena itu membuat Anda gemetaran. Apalagi kalau sudah gigi 6 ya, lebih halus lagi. Makanya you have to move. Kita harus bergerak. Ketika kita bicara, apa yang bisa kita gerakin. Minimal mungkin gesture tangannya. Tangan digerakin. Karena kalau diam, itu ada feeling pengen gemetar. Iya, betul. Kalau misalnya situasinya kita nggak ada kayak podium, nggak ada kayak mimbar, kita bisa jalan, ya udah kita jalan.
Selain itu membantu kita untuk mengatasi problem kita dengan nervous, itu membantu kita untuk membangun interaksi dengan audiens. Itu. Wow, that's nice. Jadi kalau bilang itu kayak Mario Teguh ya, itu ya. Ayo sama-sama. Iya. Itu. Karena beliau seniornya ya dunia public speaking. Kita tahu gaya motivator yang pertama kali kita kenal ya, kita harus bilang sama-sama itu ya. Tidak apa-apa. Luar biasa nih. My first role model ya, role model pertama saya itu Mario Teguh gitu. Iya pasti. Iya. Saya pun juga kaget aja kok ada gaya berbicara melampaui gaya seorang ustadz. Karena kan, iya kan kalau kita melihat orang berbicara jago, ya biasanya kan ustadz. Nah ternyata ada sosok motivator rutin setiap pekan ada di televisi dan akhirnya, wih bagus juga nih ya. Tapi bisa impersonate. Kira-kira bisa impersonate nggak caranya ngomongnya Mario Teguh? Ini kayak memancing ini nih. Saudaraku. Oke, saya coba bantu ya. Coba. Halo sahabat-sahabat saya yang super, kali ini kita bertemu di Golden Ways. Super sekali. Salam super. Salam super. Jadi malam ini bersama saudara Iskandar kita sama-sama belajar tentang public speaking dan memang terjadi ya duet yang luar biasa malam ini. Kayak gitu ya suaranya ya. Iya, bisa mendekati itulah ya. Iya. Tapi memang luar biasa ya ketika di dunia public speaking kan saya pribadi melihat dengan banyak sekali metode kayak perbedaan lah antara trainer ini, motivator ini dan yang public speaker yang lainnya. Nah, yang unik dari sosok Iskandar, 2 tahun saya pantau ini di Facebook beliau itu karena intonasi suaranya itu kayak alami banget. Oh, ya, serius. Itu kayaknya latihnya dilatih kah atau memang bawaan lahir? Dilatih. Iya. Sejak kapan latihan public speaking? Udah lama banget, nggak tahu apakah saya dari Orok nih, saya nggak tahu. Tapi kalau kita bicara soal latihan vokal ya, saya paling ingat ya. The first moment when I try to develop my vokal ya. Jadi pertama kali pengen coba vokal-vokal yang beda gitu ya. Dari nature-nya kita, dari yang alami ya. Itu di Venus FM, Radio Venus. Serius? Iya, Pernah jadi penyiar? Enggak. Itu diundang? Iya, ada undangan, kita ngobrol. Jadi pertama itu saya coba yang deep vokal ya, vokal yang dalam, pakai gemanya itu di dada. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Nah, jadi kayak gitu ya. Dan itu hancur banget. Awalnya? Iya, awalnya. Karena kita kan gini, apapun hal yang baru kita lakukan pertama kali, itu nggak akan sempurna. Betul. Makanya kita harus tetap praktis, latihan, develop gaya itu, metode itu, cara itu. Nanti mungkin kita akan ketemu gaya yang pas. Dan akhirnya ketemu lah ya, yang dimana memang tidak ada kemiripan dengan yang lain. Kan ini yang paling utama nih, karena biasa ada seorang yang ingin juga jadi motivator. Kadang berusaha untuk mencontoh motivator A, motivator B. Padahal sebenarnya itu tidak akan bertahan lama jadinya. Betul. Dan orang akan ke-trigger buat ingat kayaknya niru ya. Iya juga ya. Iya, makanya yang saya selalu pengen kembangin adalah you have to be authentic, you have to be original. Harus asli gayamu sendiri, atau minimal gini, lu bikin gaya baru deh yang nggak pernah ada. Nah pertanyaannya gimana caranya? Gimana cara ada orang yang sudah terlanjur, sudah terbiasa mengikuti orang lain. Dia sampai lupa saya siapa. Amnesia gitu kan? Iya. Pas nongkrong misalnya ngopi gitu, saya mau nanya mas, saya siapa ya? Itu artinya nggak mengenali diri sendiri lagi. Ketika kita pengen bagus, be authentic, be original, kita harus punya awareness dulu yang pertama. Kita sadar dulu bahwa meniru itu nggak selalu bagus, meskipun ya kita ini hidup pasti meniru ya. Tetapi ada sesuatu hal yang bisa kita ciptakan perubahan-perubahan tertentu. Ya bisa kita modifikasi lah ya, modifikasi. Dan gimana cara menemukan hal baru tersebut? If you want to find a new thing, you have to try everything. Jadi pengen menemukan hal baru, harus nyoba semua dulu. Ketika kita udah nyoba semua, kita coba filter nih, yang paling enak, yang paling cocok, yang mana? Itu.
Iya, kita bisa bertahan lebih lama dengan menggunakan gaya style itu ya. Iya. Contoh akhirnya ketemu, saya nggak perlu jadi yang lain lagi. Dan kita mungkin akan sampai pada sebuah stage, sebuah level dalam hidup kita di mana kita yang ditiru oleh orang lain. Wah iya sih. Dan pada saat itu kita nggak boleh marah. Kita harus tahu bahwa itu adalah sebuah the next level of ourselves gitu ya. Oke, dulu saya meniru, sekarang saya ditiru. Oke, it's okay. Saya nggak boleh marah karena artinya saya udah bisa jadi role model buat orang lain. Oh, great. Itu sudah satu level lebih tinggi lagi. Good. Bagus itu. Nah, itu tips yang pertama. Ada tips lagi supaya otentik. Selain dia mencoba semuanya tadi, supaya dia menemukan yang pas, resep yang pas untuk dirinya, kira-kira ada lagi nggak? 1 atau 2 lagi? Kalau Anda pribadi nih, Ya, menemukan otentiknya di mana? Kapan? Iya. Itu apa inspirasinya? Kok bisa sampai ya saya mengatakan you're authentic? Yes. Nah, kenapa bisa menemukan itu? Pertama tentunya kita harus punya role model. Satu, role model, kemudian kita modifikasi, kita modified, kemudian kita mesti lebih banyak ngelihat diri kita sendiri. Apa sih yang beda saya dengan orang lain? Oh iya, betul. Apa bedanya saya dengan orang lain dari nature-nya secara alamiah? Misalnya gini. Iya. Dari dulu cowok, namanya laki ya. Laki. Betul. Laki biasanya kan. Ini saya langsung mengingat satu TikTokers laki. Ya, jadi laki itu kan cara duduknya gimana? Gini ya. Gini kan? Nah, tapi saya dari dulu itu selalu kayak gini. Perlahan-lahan saya coba untuk belajar, saya perbanyak referensi dan I find anything. Saya menemukan hal baru. Ternyata banyak orang besar di luar sana itu cara duduknya kayak gitu. Berarti jangan tiru itu. Saya nggak meniru karena by accident ternyata sama. Iya, betul. Tapi artinya saya nggak meniru dan saya juga nggak harus mengubah. So this is my style. Jadi lebih banyak menyelam ke dalam diri sendiri daripada melihat orang lain. Itu akan membuat kita kaya. Good. Jadi teman-teman semua, Anda boleh cari dulu role model, bermodifikasi, dan selalu lihat diri, coba evaluasi, kayaknya gue udah beda nih. Dan kalau lu punya 5 role model misalnya, 5 role model, kemudian kita combine jadi satu, that must be a new style. Yeah, the new you. Benar. Bisa juga ya. Meskipun hanya dengan satu role model, kemudian kita coba aplikasikan ke diri kita, that must be a new style. Apalagi kalau 5. Gitu ya. Ya juga ya, bisa gitu. Ini tips yang keren banget nih buat teman-teman yang pengen juga untuk selalu tampil, terutama Anda yang bergolongan darah O. Gitu. Biasanya gitu. Gitu ya. Ya rata-rata sih yang golongan darah O ya. Coba deh cek golongan darah O atau B. Nah ya sih rata-rata saya yakin yang golongan darah O dan B itu pengen tampil, pengen mengungkapkan apa yang dia rasakan di dalam hati dan pikirannya. Dia mau mengungkapkan itu. Makanya dia butuh mungkin tips aja supaya, alhamdulillah kita sudah memberikan nih tipsnya buat teman-teman ya. Tapi mungkin semoga setelah ini nggak nyari tips buat ganti darah ya. Walau faktanya golongan darah AB dan golongan darah A juga bagus juga dalam berbicara karena lebih terstruktur. Saya melihat contoh ya, ini hasil di lapangan juga. Saya lihat golongan darah itu lebih terstruktur, lebih tersistematis, pelan tapi sampai. Golongan darah AB itu lebih lembut, lebih kayak gimana gitu ya. Nah, kalau golongan darah O udah pasti dia kayak influencer banget. Golongan darah B itu kayak tegas banget. Nah, jadi gaya-gaya ini kalau bahasa Personality Plus ada yang gaya koleris, sanguin, pragmatis, sama melankolis. Nah, ini kan akhirnya kekayaan alam bangsa kita ini akhirnya nggak mungkin kita bisa seperti Bung Karno semua ya kan. Saudara-saudara kan. Makanya ini yang di RCTI dulu ya, bukan? Yang saudara-saudara jika Anda mengalami. Jadi teman-teman semua, ini nih keren banget nih. By the way, untuk bisa belajar lebih lanjut. By the way, satu keunikan dari vokal yang dimiliki oleh Iskandar perlu teman-teman pelajari. Di mana tempat belajar supaya bisa lebih dalam, ya mempelajari tentang public speaking.
bersama Iskandar. Boleh share ke teman-teman. gitu. Oke, jadi teman-teman semua yang mungkin pengen ngembangin kemampuan public speakingnya, bisa buka browser, bisa buka Google misalnya ya, nyari ispeakindonesia.com. Jadi nanti di situ teman-teman bisa ngeliat informasi-informasi dari program yang kita laksanakan gitu. Oke. Kalau sosial media boleh di-share? Kalau di Facebook Iskandar, coba cari Iskandar aja, atau mungkin nambah Iskandar Public Speaking, mungkin kayaknya bakal nemu ya kayaknya. Kemudian di Instagram boleh @iskandar_coach. Oke. Jadi 2 ya. YouTube ada juga? YouTube ada sih di Coach Iskandar. Oke, teman-teman boleh cari semua. Intinya gini, saran saya ya, perkaya. Seperti tadi tips dari Iskandar bahwa kita mesti punya role model kalau bisa 5 supaya Jadi saya sangat menyarankan Anda jangan sampai Anda belajar public speaking dari playlist yang saya tampilkan tadi di sini cuma dari beberapa orang aja atau 1-2 orang aja. Nah, saya kasih satu referensi baru untuk belajar sama beliau. Ini serius loh teman-teman semua. Makanya kenapa malam ini saya langsung aja dadakan spontan, ketemu langsung ngobrol. Jadi satu referensi baru buat teman-teman, terutama apalagi yang di Makassar. Saya kasih tahu, selalulah belajar ya, karena insya Allah juga satu kabar baik. Insya Allah beliau akan jadi pengajar kita, menjadi guru kita ya di Pondok Trainer Indonesia Chapter Makassar. Jadi buat Anda yang lulusan SMA baru saja selesai, pengen jadi pengusaha, pengen hafal Quran dan jago public speaking, nah itu kurikulumnya lengkap di Pondok Trainer Indonesia Chapter Makassar. Sudah ada 2 cabang, di Solo juga ada, dan insya Allah kita akan buka di seluruh Indonesia dan beliau menjadi guru kita juga. Oke, selamat bergabung di PPI. Terima kasih atas kepercayaan. Saya sangat menyambut kedatangan beliau soalnya. Saya mencari sosok-sosok seperti beliau, makanya teman-teman semua, yuk kita terus mengasah public speaking, apalagi karena kemampuan berbicara ini penting banget untuk menjadi seorang leader. Seberapa penting menurut Iskandar? Penting pada saatnya. Karena kalau ketika belum saatnya, belum penting. Tapi ketika besok harus presentasi, penting banget. Berarti belajar memang dari sekarang. Berarti ya lebih dini, lebih cepat, lebih baik. Betul sekali. Oh, thank you so much nih sudah sharing kepada teman-teman di YouTube dan juga teman-teman di sosial media. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di part berikutnya. Saya akan undang beliau ke studio. Dan by the way, saya kasih tahu bahwa kita berada di Cafe Bring In, Jalan Emi Sailan, Makassar. Ya, sekedar promo ya, karena saya baru izin di bawah. Keren loh tempatnya ini, Instagramable buat teman-teman yang suka ngopi, yang ngobrol perkara apa aja. Ngopi itu singkatan, ngobrol perkara Indonesia silakan. Ngeteh, ngobrol tentang siapa gitu. Pokoknya datang aja di sini ya. Saya Sarwandika Sarbini, thank you so much sudah menyimak sampai tuntas bersama Iskandar. Bye bye.